Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi sejarah perkembangan komputer, sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Priyanto, STMKOM, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Eka Ervianti, NIM 210512140005, Prodi Sistem Informasi 2021A, Universitas Negeri Surabaya. Charles Babbage. Penemu komputer Charles Babbage dikenal sebagai Bapak Komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang disebut komputer. Lahir di Inggris, tempatnya di Jalan Crosby Road, nomor 44, Bosworth Road, London, pada tanggal 26 Desember 1791 dan wafat di tanggal 18 Oktober 1871 pada usia 79 tahun. Sejarah komputer. Komputer sebagai alat pengolah data. Terdapat 4 era pengembangannya, yaitu pertama, era awal hitung numerik. Peralatan pengolahan data menggunakan tenaga tangan manusia. Kemudian yang kedua, yaitu era komputasi analog atau biasa disebut dengan komputasi mekanik. Peralatan yang berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, era mesin analitik. Peralatan mekanik yang digerakkan otomatis oleh motor elektronik. Selanjutnya yang keempat, yaitu era komputer modern. Peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Era awal alat hitung numerik. Abacus atau biasa disebut dengan sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsinya yaitu sebagai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Berikut adalah gambar dari numerical well calculator atau kalkulator roda numerik. Biasa juga disebut dengan Pascaline. Dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 hingga 1662. Pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahannya alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Selanjutnya yaitu era komputer analog atau biasa disebut dengan komputasi mekanik. Pascaline diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1645 hingga 1716. Sehingga dapat mengalihkan. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar atau biasa disebut dengan arithmometer. Era mesin analitik atau Babbage Enigma. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, tahun 1791 hingga 1871. Pada tahun 1822, membuat mesin untuk melakukan penghitungan persamaan diferensial, mesin diferensial.
dengan menggunakan tenaga uap. Mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytical Enix, dibantu asisten Babbage Augusta Ada King tahun 1815 hingga 1842. Mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Era komputer modern. Pada tahun 1889, Hermann Hollis tahun 1860 hingga 1929 menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekankan secara drastis. Pada tahun 1903, John V. Atanafold dan Jill Fowberry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Antonoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Generasi komputer. Generasi komputer di sini yang pertama yaitu generasi pertama pada tahun 1941 hingga 1959. Selanjutnya yaitu generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1970. Selanjutnya generasi keempat pada tahun 1971 hingga 1983. Generasi kelima yaitu sekarang hingga masa depan yang akan datang. Komputer pada generasi pertama yaitu pada tahun 1941 hingga 1959. Komponen terbuat dari tabung hampa vakum tap. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang biasa disebut dengan bahasa mesin. Konsep stroke program, operasi dikontrol oleh program di komputer dengan memori utama magnetic core store menggunakan simpanan luar yaitu magnetic tape dan magnetic disk. Karakteristik komputer generasi pertama. Ukuran fisik besar, perlu ruangan yang besar, cepat panas, dan perlu pendingin. Proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan data kecil, butuh daya listrik yang besar, orientasinya untuk aplikasi bisnis. Komputer pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Komponen terbuat dari transistor, menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan algoritma. Kapasitas memori sudah cukup besar, dengan perkembangan dari magnetic core store dan dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan proses real time dan time sharing, yaitu informasi dapat langsung diproses dan beberapa pemakai dapat bersama menggunakan komputer. Karakteristik komputer generasi kedua.
ukurannya lebih kecil dari generasi pertama. Proses yang dilakukan tentu lebih cepat, sedikit daya listrik. Orientasinya tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga bisa untuk teknik. Generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1970 melayani banyak user interaktif sekaligus multi-user, multi-programming atau multitasking, menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori, time sharing, memberikan layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal digiring persatuan waktu secara singkat. Nah, selanjutnya di sini adalah karakteristik komputer generasi ketiga. Lebih cepat dan tepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain. Selanjutnya yaitu generasi keempat pada tahun 1971 hingga tahun 1983. Tidak hanya mendukung satu metode, tetapi banyak metode, yaitu mendukung batch processing, time sync, dan real time. Berikut ini adalah contoh dari komputer generasi keempat. Selanjutnya yaitu generasi kelima, sekarang hingga masa depan atau masa yang akan datang. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Nah, kira-kira beginilah contoh komputer di sekarang. Klasifikasi komputer berdasarkan sinyal masukan. Yang pertama yaitu ada komputer analog, menerima sinyal masukan berupa data analog. Contohnya seperti yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, komputer penghitung aliran BBM pada SPBU. Kemudian komputer digital, yaitu menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Selanjutnya ada komputer hybrid. Komputer hybrid di sini yaitu komputer yang menerima masukan analog dan digital. Selanjutnya yaitu klasifikasi komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama yaitu ada komputer mikro. Berukuran kecil biasa dipergunakan oleh satu orang, contohnya seperti PC, notebook, laptop, PDA, dan lain-lain. Kemudian ada komputer mini, berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga, contohnya seperti komputer alpha, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah superkomputer, merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar, contohnya seperti Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Kemudian ada mainframe. Mainframe biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar.
Dari materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu, komputer akan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat kita lihat mulai dari bentuknya, komponennya, dan pengembangannya, sehingga komputer bisa sampai pada era saat ini, yaitu era komputer modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf karena di sini kita juga sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.